Yuk, kita ngobrolin Bitcoin. Bukan cuma sebagai uang digital, tapi juga sebagai simbol, revolusi teknologi, dan jujur aja, ini adalah perjalanan spekulasi paling gila di abad ke-21. Jadi, dari mana semua ini bermula? Bayangin aja, tahun 2008, dunia lagi kacau balau karena krisis keuangan. Tiba-tiba, muncul sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto, yang merilis makalah berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ide utamanya? Uang yang bisa dipakai tanpa bank, pemerintah, atau perantara. Di balik semua itu ada blockchain, buku besar digital yang super transparan, terdesentralisasi, dan hampir mustahil untuk diotak-atik. Bitcoin bukan cuma tentang mengubah uang jadi digital, tapi tentang menciptakan sistem keuangan baru, yang tidak bisa dikontrol oleh bank sentral manapun. Di Januari 2009, Bitcoin pertama kali ditambang. Lalu di tahun 2010, seseorang menukar 10.000 Bitcoin dengan 2 pizza. Ya, pizza itu sekarang harganya bisa jutaan dolar. Awalnya cuma kelompok kecil cypherpunk dan programmer yang peduli. Tapi perlahan, orang-orang mulai melihat potensi Bitcoin sebagai semacam emas digital. Waktu terus berjalan, harga Bitcoin naik dari beberapa sen menjadi puluhan dolar, lalu, boom! Di tahun 2017, harganya mencapai 20 dolar, sebelum anjlok ke 30 dolar. Orang-orang menyebutnya gelembung. Tapi gelembung ini tidak pecah. Pada tahun 2021, Bitcoin melambung hingga 69.000 dolar berkat investor besar, ketidakpastian ekonomi global, dan kekhawatiran inflasi. Tapi jujur aja, volatilitas masih jadi nama tengah Bitcoin. Beberapa orang jadi kaya, tapi lebih banyak lagi yang ikut-ikutan karena FOMO dan malah rugi. Jadi, bagaimana posisi Bitcoin sekarang? Bagi sebagian orang, ini adalah penyimpan nilai, sama seperti emas. Negara-negara seperti El Salvador bahkan menjadikannya mata uang resmi. Pemain besar seperti BlackRock dan Fidelity ikut terjun melalui ETF Bitcoin. Di sisi lain, banyak negara yang justru memperketat atau melarang Bitcoin sama sekali. Gejolak harga, penggunaan energi yang besar, dan risiko manipulasi pasar masih jadi lampu merah besar. Bagaimana dengan masa depan? Para optimis melihat Bitcoin menjadi lindung nilai global, tempat berlindung yang aman ketika kepercayaan pada bank hilang, atau cara untuk memindahkan uang ke seluruh dunia tanpa batas. Tapi sisi lainnya, mungkin teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral akan melenyapkan Bitcoin. Mungkin aturan global akan membuatnya tidak bisa bertahan. Atau mungkin orang-orang hanya bosan dengan risiko dan kerumitannya. Pertanyaan sebenarnya bukan cuma, akankah harga Bitcoin naik? Tapi, bisakah Bitcoin bertahan dari sistem yang ingin digantikannya? Begini, Bitcoin itu fenomena yang unik, diciptakan oleh seseorang yang tidak dikenal, tidak dimiliki oleh siapapun, dan sudah mengubah cara kita berpikir tentang uang. Bagi sebagian orang, Bitcoin adalah kebebasan finansial. Bagi yang lain, ini adalah perjudian berbahaya. Dan bagi para elit dunia, ini adalah ancaman terhadap kontrol, atau peluang besar berikutnya. Teknologi berubah, keuangan berkembang. Pertanyaan sebenarnya bukan, haruskah saya membeli Bitcoin? Tapi, siapa yang paling diuntungkan jika kamu tidak membelinya?